Pernah nggak lu ngerasa ada satu momen di mana semuanya diam? Bukan cuma suara di luar, bukan cuma suara klakson, notifikasi HP, atau obrolan orang-orang, tapi suara di dalam kepala lu. Gue yakin jawabannya jarang. Atau mungkin nggak pernah. Bahkan saat hidup lu terlihat baik-baik saja, kerjaan lancar, hubungan aman, tagihan kebayar, lu sedang duduk santai di sofa, harusnya lu tenang. Tapi di balik itu semua, ada arus bawah yang gak pernah berhenti mengalir. Sebuah dengungan konstan, sebuah kegelisahan yang halus tapi mematikan. Lu mencoba lari, lu buka media sosial, lu nonton serial maraton, lu kerja lembur sampai badan lu remuk. Semua cuma buat satu tujuan, supaya lu gak perlu dengerin suara itu. Tapi begitu lu berhenti, dia ada lagi, menunggu. Seperti monster di balik pintu yang sabar. Pertanyaannya bukan gimana cara ngilanginnya. Pertanyaan yang lebih mengerikan adalah, kenapa dia ada di sana? Kenapa pikiran kita, alat yang katanya paling canggih di alam semesta ini, justru jadi sumber penderitaan terbesar kita sendiri? Kenapa kita seolah didesain untuk tidak pernah benar-benar tenang? Malam ini, kita nggak akan nyari solusi instan. Kita nggak akan bicara soal positive vibes atau motivasi murahan. Kita akan bedah isi kepala kita sendiri sampai ke tulang-tulangnya yang paling gelap. Duduk yang tenang dan dengerin ini. Masalahnya bukan pada dunia. Dunia ini netral. Masalahnya ada pada kesadaran lu sendiri. Kita sering iri sama kucing peliharaan kita. Dia makan, tidur, main, selesai. Dia nggak mikirin hari esok. Dia nggak mikirin apa kata kucing tetangga soal bulunya. Dia hidup sepenuhnya di masa kini. Manusia, kita ini makhluk yang tragis. Kita terkutuk dengan kesadaran yang melampaui saat ini. Seorang filsuf Jerman yang pemikirannya rumit tapi fundamental, Martin Heidegger, punya konsep tentang manusia sebagai Dasein, makhluk yang ada di sana. Tapi yang bikin kita beda menurut Heidegger adalah kita satu-satunya makhluk yang mempertanyakan keberadaan kita sendiri. Kita nggak cuma hidup, kita tahu kalau kita hidup. Dan karena lu tahu lu hidup, lu juga sadar akan satu kebenaran yang paling brutal. Suatu hari nanti, lu akan mati. Kucing lu nggak tahu dia bakal mati, dia cuma takut sakit atau takut ancaman langsung. Tapi lu membawa bayang-bayang kematian di setiap langkah lu, sadar atau enggak. Heidegger dalam karya monumentalnya Sein und Zeit, Being and Time, menjelaskan bahwa kecemasan, Angst, adalah kondisi dasar manusia saat kita menyadari ketiadaan atau kematian itu. Pikiran lu nggak tenang karena dia terus-menerus mencoba menavigasi waktu. Dia menyesali masa lalu yang nggak bisa diubah, dan dia mencemaskan masa depan yang belum terjadi. Lu ditarik kedua arah sekaligus sampai lu lupa caranya berpijak di masa sekarang. Kesadaran ini adalah beban. Ini adalah harga mahal yang kita bayar untuk menjadi manusia. Lu nggak bisa balikin barang yang udah dibeli. Lu udah sadar, dan sekarang lu harus nanggung akibatnya. Banyak orang salah kaprah. Mereka pikir mereka gelisah karena takut. Padahal takut dan cemas itu beda total. Kalau ada anjing gila lari ke arah lu takut. Objeknya jelas, anjing. Solusinya jelas, lari atau lawan. Begitu anjingnya pergi, takutnya hilang. Tapi kecemasan itu nggak punya objek. Lu gelisah bukan karena ada bahaya di depan mata. Lu gelisah karena kemungkinan. Pikiran lu nggak tenang karena pertanyaan bagaimana jika? Bagaimana jika gua gagal? Bagaimana jika dia ninggalin gua? Bagaimana jika nanti gua sakit? Ini adalah wilayahnya Søren Kierkegaard, filsuf Denmark yang sering disebut bapak eksistensialisme. Dia punya analogi yang brilian soal ini. Kierkegaard bilang, kecemasan itu seperti saat lu berdiri di tepi jurang yang dalam. Lu takut jatuh. Itu wajar, itu insting bertahan hidup. Tapi di saat yang sama, ada perasaan aneh yang merayap di perut lu. Sebuah kesadaran mengerikan bahwa lu bisa saja sengaja melompat. Lu sadar kalau lu punya kendali,
dan kendali itu menakutkan. Dalam bukunya yang terbit tahun 1844, The Concept of Anxiety, Kierkegaard menulis kalimat yang sangat kuat. Anxiety is the dizziness of freedom. Kecemasan adalah pusingnya kebebasan. Pikiran lu nggak tenang bukan karena lu terkurung. Pikiran lu nggak tenang justru karena lu terlalu bebas. Lu sadar akan jutaan kemungkinan yang bisa terjadi dalam hidup lu, baik yang bagus maupun yang hancur lebur. Dan pikiran lu dengan segala kecerdasannya mencoba mensimulasikan semua kemungkinan buruk itu setiap saat. Kalau lu ngerasa konten kayak gini ngebantu lu memahami isi kepala lu sendiri, lu bisa dukung channel ini dengan cara subscribe. Bukan buat angka, tapi biar diskusi berat kayak gini bisa terus ada di timeline lu. Mari kita gali lebih dalam soal kebebasan ini. Kita hidup di zaman yang memuja kebebasan. Kita pikir semakin banyak pilihan, semakin bahagia kita. Mau kerja apa, mau nikah sama siapa, mau makan apa hari ini. Semua terserah lo. Tapi kenapa semakin banyak pilihan, kita justru semakin stres? Karena setiap pilihan adalah pengorbanan. Saat lo milih jalan A, lo secara sadar membunuh kemungkinan jalan B, C, D, sampai Z. Pikiran lu yang gak tenang itu selalu nanya, yakin lu gak salah pilih? Jangan-jangan jalan B lebih bagus. Ini yang bikin kita kena analisis paralisis, lumpuh karena kebanyakan mikir. Jean-Paul Sartre, filsuf Prancis, punya pandangan yang gelap soal ini. Bagi Sartre, di dunia tanpa takdir yang sudah digariskan, manusia itu sendirian. Kita harus menciptakan makna hidup kita sendiri. Nggak ada buku panduannya. Dalam esainya yang terkenal, Existentialism is a Humanism, 1946, Sartre mengeluarkan pernyataan yang jadi inti dari beban manusia modern. Man is condemned to be free, because once thrown into the world, he is responsible for everything he does. Manusia dikutuk untuk bebas, karena begitu dilemparkan ke dunia, dia bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Dikutuk, perhatikan kata yang dia pakai. Kebebasan itu bukan anugerah bagi Sartre, itu kutukan. Kenapa? Karena itu artinya lu nggak punya alasan lagi. Lu nggak bisa nyalahin takdir, nggak bisa nyalahin orang tua, nggak bisa nyalahin Tuhan atas kegagalan lu. Lu adalah total dari pilihan-pilihan lu sendiri. Beban tanggung jawab mutlak inilah yang bikin pikiran lu terus bekerja keras. Pikiran lu adalah hakim sekaligus terdakwa yang terus-menerus mengadili hidup lu sendiri. Apakah gua udah cukup baik? Apakah keputusan gua tadi benar? Gak heran lu capek. Lu nanggung tanggung jawab eksistensial 24 jam sehari. Sekarang coba jujur sama gua. Kapan terakhir kali lu duduk diam di kamar tanpa HP, tanpa Netflix, tanpa buku, tanpa podcast, tanpa ngapa-ngapain? 5 menit aja. Gua jamin sebagian besar dari lu nggak sanggup. Tangan lu gatel pengen scrolling. Otak lu panik nyari stimulus. Kenapa kita takut banget sama kesunyian? Karena dalam kesunyian, distraksi hilang. Dalam kesunyian, topeng sosial lu copot. Lu nggak lagi jadi karyawan teladan, teman yang asik, atau pasangan yang romantis. Lu cuma lu, sendirian dengan pikiran lu. Dan saat lu bertemu diri lu sendiri dalam kesunyian, pertanyaan-pertanyaan besar yang selama ini lu kubur dalam-dalam, mereka naik ke permukaan. Sebenarnya gua ini ngapain hidup? Apakah semua kerja keras gua ini ada artinya? Kenapa gua ngerasa kosong padahal punya segalanya? Ini menakutkan, makanya kita butuh kebisingan. Dunia modern didesain untuk mencegah lu mengalami kesunyian ini. Notifikasi yang nggak pernah berhenti, konten tak terbatas, budaya kerja yang menuntut lu selalu on. Kita hidup di era kelelahan mental. Kita memborbardir otak kita dengan informasi sampah setiap detik cuma supaya kita nggak perlu menghadapi kekosongan di dalam diri kita. Kita sibuk, tapi kita nggak hidup. Kita cuma bergerak cepat agar tidak sempat berpikir.
Akar dari semua kegelisahan ini adalah satu keinginan sederhana. Kita ingin kepastian. Kita ingin tahu bahwa kalau kita kerja keras, kita bakal sukses. Kalau kita baik sama orang, orang bakal baik sama kita. Kita ingin dunia ini masuk akal, adil, dan bisa diprediksi. Faktanya, dunia ini kacau balau. Orang jahat sering menang, orang baik sering menderita. Bencana datang tanpa permisi. Rencana yang lu susun 5 tahun, hancur dalam 5 menit. Pikiran lu nggak tenang karena ada jurang pemisah antara keinginan lu akan keteraturan dan realitas dunia yang berantakan. Albert Camus, seorang lagi pemikir eksistensialis, menyebut kondisi ini sebagai absurd. Dalam The Myth of Sisyphus 1942, Camus menggambarkan manusia yang terus mencari makna di dunia yang diam dan dingin. Dunia yang gak peduli sama keberadaan kita. Kegelisahan lu adalah benturan antara teriakan lu meminta jawaban dan kebisuan alam semesta. Lalu apa yang kita lakukan? Kita mencoba mengendalikan yang gak bisa dikendalikan. Kita overthinking, seolah-olah dengan memikirkan masalah itu terus-menerus, kita bisa mencegah hal buruk terjadi. Itu ilusi. Itu cuma bikin lu menderita 2 kali. Sekali dalam pikiran, sekali dalam kenyataan. Jauh sebelum Camus, Kaisar Romawi Marcus Aurelius, seorang praktisi stoikisme, sudah paham soal ini. Di tengah perang dan wabah penyakit, dia menulis catatan untuk dirinya sendiri yang sekarang kita kenal sebagai buku Meditations. Dia mengingatkan dirinya sendiri tentang satu-satunya hal yang bisa dia kendalikan. You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan kejadian di luar itu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Pikiran lu nggak tenang karena lu menaruh kebahagiaan lu pada hal-hal di luar kendali lu. Opini orang lain, hasil pekerjaan, masa depan ekonomi. Selama lu menggantungkan ketenangan lu pada hal-hal eksternal itu, lu akan selalu jadi budak kegelisahan. Jadi, setelah semua perjalanan gelap ke dalam pikiran ini, apa poinnya? Gua nggak di sini untuk ngasih lu 5 langkah praktis menghilangkan overthinking. Itu omong kosong. Kalau lu berharap setelah nonton ini pikiran lu tiba-tiba jadi hening seperti danau yang tenang, lu salah tempat. Tujuan kita malam ini bukan untuk menghilangkan kebisingan itu. Tujuannya adalah untuk memahaminya. Mungkin pikiran yang gak pernah tenang itu bukan penyakit, bukan sebuah kesalahan sistem. Mungkin itu adalah harga dari menjadi manusia yang sadar. Itu adalah bukti bahwa lu hidup, bukti bahwa lu peduli, bukti bahwa lu sedang bergulat dengan beban eksistensi yang luar biasa berat ini. Jangan benci pikiran lu yang berisik. Jangan coba membungkamnya dengan paksa pakai obat-obatan atau hiburan yang bikin tumpul. Dengarkan dia. Dia sedang mencoba memberitahu lu sesuatu tentang ketakutan lu, tentang nilai-nilai lu, tentang apa yang sebenarnya penting buat lu. Ketenangan sejati mungkin bukan saat suara di kepala lu hilang. Ketenangan sejati adalah saat lu bisa duduk di tengah kebisingan itu, mengakuinya, menerimanya, tanpa membiarkannya menyeret lu ke dalam kepanikan. Tugas lu bukan untuk mematikan pikiran. Tugas lu adalah belajar hidup bersamanya di tengah ketidakpastian yang abadi ini. Dan itu adalah pekerjaan seumur hidup. Kalau lu ngerasa ada yang perlu didengar oleh orang lain dari video ini, silahkan share. Kalau enggak, simpan buat diri lu sendiri saat malam terasa terlalu panjang. Dan seperti biasa, terima kasih, semangat!